ada. Dan teman-teman siapkan popcornnya. Biasanya kalau nonton atau nonton film ada popcornnya. Tapi ini gorengan. Gak apa-apa tapi mantap. Sip. Oke, duduknya senyamannya aja ya. Dan coba pengen dengar suaranya semangat anak-anak Semanjo. Semanjo! Ya, Bapak udah segini nih. Semanjo nih kamu. Ade. Oke, di up ya, siap? Semanjo! Hade! Oke, tepuk tangan sekali lagi buat teman-teman yang luar biasa. Pagi hari ini sudah standby. Silakan teman-teman mungkin sudah siap untuk menonton dari kelas-kelas. Pagi ini jadwal saya di 12.8. Ada 12.8 ya? Belum ya? Belum kesini ya? Boleh pokoknya silakan ya yang sudah boleh didampingi Bu ya sama guru mapelnya kalau mau nonton baik dari kelas 11 ataupun dari kelas 12. Kelas 11 mana? Wah ini kelas 11 nonton ya. Itu sepil nanti kalau udah kelas 12 seperti ini gitu ya. Jadi ada persiapan. Oke. Bentar, saya intip dulu ya. Oke, sudah siap ternyata ya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja sambut penampilan teater sesi pertama dari kelas 12-2. Tepuk tangannya mana? Di kerajaan Pasir Batu. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang arif bijaksana bernama Prabu Tapaaji. Akan tetapi sang Prabu saat ini sudah lanjut usia dan saatnya menyerahkan tahta kerajaan pada anaknya. Sudah saatnya engkau menurunkan tahta kerajaan kepada pemimpin kebebasan dan laksanakanlah keinginanmu untuk menjadi petapa. Baiklah Sunan Lambu, aku akan. Duh Gusti, ternyata aku hanya bermimpi. Memang umurku sudah lanjut usia dan tahta kerajaan harus aku serahkan kepada putri-putriku. Tapi sampai saat ini aku belum tahu siapa yang pantas untuk menggantikanku. Namun di dalam mimpi, Sunan Ambu berkata bahwa Purbasarilah yang pantas. Patih! Ada apa Prabu? Panggillah putri-putriku. Baik Prabu. Purbasari dan Purbarara sudah tiba Prabu. Selamat pagi Ayahanda. Ada apa Ayahanda memanggil kita berdua? Kemarilah putri-putriku, duduklah bersamaku. Patih! Ada apa Prabu? Panggillah para penari untuk menghibur putri-putriku. Baik Prabu.
Sebelumnya, aku memanggil kalian berdua kemari untuk membicarakan suatu hal. Aku bermimpi Sunan Lambu, dan ia berpesan kepadaku bahwa sudah saatnya aku beristirahat dan memberikan tahta kerajaan ini pada salah satu putriku. Ya, aku akan mengikuti perintahnya bahwa tahta kerajaan ini akan kuberikan kepadamu, Purbasari. Mohon ampun ayahanda, sebaiknya yang menjadi ratu dan mewarisi tahta kerajaan ini adalah kakak Purbararang, karena dia lebih pantas dibanding Ananda. Mohon ampun Prabu. Benar yang dikatakan Purbasari Prabu, bahwa Purbararanglah yang lebih pantas menerima tahta kerajaan ini. Tidak, Purbasarilah yang lebih pantas. Aku yakin Purbasari bisa menjadi teladan bagi rakyatku nanti. Purbararang, apakah kamu tidak merasa keberatan apabila adikmu Purbasari yang menjadi ratu di istana ini? Apa-apaan ya ayahanda? Kenapa si kecil yang menerima tahta itu? Bukan aku. Ini tidak adil. Seharusnya anak pertamalah yang berhak memakai mahkota itu dan menjadi penerus kerajaan ini. Tidak begitu maksudku, anakku. Benar ayahanda, seharusnya kakaklah yang menerima tahta ini, bukan aku. Kakaklah yang lebih pantas. Justru karena kemuliaan hatimu lah aku memilihmu, putriku. Aku percaya kelak nanti kamu bisa menjadi pemimpin yang baik dan dicintai oleh rakyatmu nanti. Terima kasih ayahanda. Ayahanda selalu menjunjungku. Aku khawatir ayahanda akan kecewa jika aku tidak sesuai dengan harapan ayahanda. Tentu saja akan tiba saatnya, akan datang kehancuran pada kerajaan ini. Pati, Ada apa Prabu? sampaikanlah kepada seluruh pelosok negeri ini bahwa putriku Purbasari telah menjadi ratu di istana ini. Baik Prabu. Hal ini tentu saja membuat putri sulungnya Purbararang merasa iri dan dengki terhadap adiknya. Bersama tunangannya yaitu Raden Indrajaya, mereka merencanakan sesuatu untuk merebut tahta dari ibu bangsa. Nanti mungkin link YouTube-nya nanti saya kirim itu ya. Sungguh keterlaluan ayahmu itu. Dia telah melanggar tradisi kerajaan selama ini. Sungguh tak pantas hal ini dilakukan oleh seorang raja. Aku juga tak habis pikir, bagaimana bisa tata kerajaan diserahkan kepada Purbasari. Dari segi apapun, aku lebih baik dari dia. Tenang, aku mempunyai rencana. Akhirnya mereka pun menemui dukun sakti bernama Nironde untuk meminta ramuan jahat. Ada apa gerangan kalian datang kemari? Tolong buatkan aku sebuah ramuan untuk mengutuk Purbasari. Baiklah. Campurkanlah ramuan ini pada minuman Purbasari, maka ia akan mendapatkan penyakit yang aneh. Terimalah perak ini nih sebagai bayaranmu. Orang beda-beda deh. Orang yang suara masing-masing. Kayaknya itu dipilih sama
lainnya di kerajaan, Purbararang mencampurkan ramuan dari Nironde ke dalam minuman Purbasari. Purbasari, minumlah. Aku telah membuatkannya untukmu. Terima kasih, Kak. Dengan segera ia meminumnya karena kebetulan sedang merasakan haus. Namun tiba-tiba Purbasari mengalami keanehan di tubuhnya. Seketika di sekujur tubuhnya muncul bintik-bintik hitam yang menyeramkan. Purbararang segera mengadu kepada Sang Prabu atas apa yang tengah terjadi pada Purbasari. Kak, ada apa ini? Kenapa tubuhku menjadi panas dan gatal sekali? Ih, ada apa dengan tanganmu? Kenapa jadi buruk rupa seperti itu? Aku tidak tahu kenapa, Kak. Jangan-jangan kamu terkena kutukan ya? Aku harus beritahu kepada ayahanda. Lihatlah, ayahanda. Inilah akibat dari melanggar tradisi selama ini kita jaga. Tata itu seharusnya memang untukku. Para leluhur pasti murka. Aku takut jika kerajaan ini juga akan segera terkena kutukan. Benarkah seperti itu? Lebih baik sekarang kita asingkan Purbasari ke suatu tempat. Aku takut satu kerajaan ini juga terkena kutukan yang sama. Oh Papa, apa salahku? Kenapa Papa mengusirku? Aku tidak bersalah. Purbararanglah penyebab semua ini. Gak ada siapa-siapa, sendirian tanpa arah, hitam gelap gulita. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Melihat keadaan Purbasari dan terhasut oleh perkataan Purbararang, Sang Prabu akhirnya menyerahkan tahta kepada putri sulungnya itu. Sementara itu, dengan diantar oleh adipati dan pengawal, Purbasari diasingkan ke dalam hutan. Dia tinggal di sebuah pondok yang dibangun oleh sang patih. Di pondok kecil inilah Purbasari akan menghabiskan hari-harinya. Sebelum kembali ke istana, adipati dan pengawal berjanji akan selalu membawa makanan untuknya. Sedangkan di kerajaan sedang terjadi kekacauan akibat sifat buruk Purbararang yang tidak bijaksana terhadap rakyatnya. Ratu, tolong kami Ratu, kami mengalami kesusahan. Iya Ratu, sudah 3 hari kami tidak makan. Sudikah Ratu membantu kami dengan memberikan kami sedikit makanan? Lancang sekali kalian. Kalian itu siapa? Beraninya meminta makanan kepada ratu. Pengawal, usir mereka dari sini. Cepat. Ini baru namanya hidup. Ini rasanya kekuasaan, membuat tubuhku melayang. Tak ada yang ditakutkan.
kemenangan ini. Pengawal, tolong antarkan ini kepada Putri Purbasari. Baiklah, aku antarkan sekarang. Dalam perjalanan menuju ke hutan, pengawal melihat para warga sedang berkerumun. Jahat sekali ya Ratu Purbararang. Kamu baru tahu, dia kan memang jahat sekali dari dulu. Sifatnya sangat bertolak belakang dengan Putri Purbasari. Iya benar, pantas saja Prabu Tapa Agung lebih memilih Purbasari daripada Purbararang. Lantas, mengapa Putri Purbasari diasingkan? Kami tidak tahu, Putri Purbasari kan sekarang buruk rupa. Wah, jangan-jangan dia diguna-guna lagi oleh kakaknya sendiri. Terimalah Tuan Putri, hamba bawakan makanan dari kerajaan. Terima kasih. Saat perjalanan kemari, hamba mendengar para warga sedang mengeluhkan sikap Ratu Purbararang. Oh ya, apa yang terjadi? Saat ini, para warga sedang mengalami kelaparan. Tapi, Ratu Purbararang tidak mau membantu mereka. Jadi, para rakyat sedang kelaparan. Kalau begitu, bawa saja makanan ini untuk mereka. Lalu, bagaimana dengan Tuan Putri? Persediaan makananku kemarin masih ada. Baiklah Tuan Putri, Sebenarnya aku juga sedang kelaparan, tapi rakyatku lebih membutuhkannya. Hingga suatu ketika Purbasari sedang sendirian, sepasang mata nampak sedang mengawasinya dari kejauhan. Tiba-tiba sepasang mata itu keluar dari persembunyian. Rupanya seekor kera berekor panjang atau lutut. Purbasari pun terkejut dan ketakutan. Jangan ganggu aku, pergilah. jangan takut Putri, aku tak akan melukaimu. Kamu bisa berbicara. Sebenarnya, aku adalah guru ninja. Tetapi, karena berbuat kesalahan, aku dikutuk, dibuang, dan tersesat di hutan ini. Wah, ternyata kita senasib. Aku juga terkena kutukan menjadi buruk rupa. Bagaimana kalau aku memanggilmu Lutung Kasarung? Lutung karena kamu berwujud seperti kera, dan Kasarung karena kamu tersesat di hutan. Sejak saat itu, Purbasari dan Lutung Kasarung bersahabat. Kemanapun Purbasari pergi, Lutung Kasarung selalu menemaninya dan membantunya mencari buah-buahan.
Purbasari senang sekali mendapatkan sahabat yang baik seperti Lutung Kasarung. Setiap malam, Purbasari merasakan kesakitan di sekujur tubuhnya. Penyebabnya adalah penyakit kulit yang dia derita. Hal ini tidak sengaja dilihat oleh Lutung Kasarung. Melihat kondisi Purbasari yang memprihatinkan, membuat Lutung Kasarung tak sampai hati. Pada akhirnya, Lutung Kasarung berdoa agar Purbasari sembuh dari kutukan, dan doanya terkabul. Tanah di sekitarnya berubah menjadi sebuah telaga. Kemudian Lutung Kasarung mengajak Purbasari untuk menuju telaga tersebut. Putri, ayo ikutlah aku ke telaga dan basuhlah tanganmu di sana. Baiklah. Wah, ajaib sekali. Kutukanku telah menghilang. Cobalah Lutung, siapa tahu kutukanmu juga akan menghilang. Tidak bisa, Tuan Putri. Kutukanku abadi. Kutukanku akan hilang apabila aku menemukan cinta abadi. keadaan Purbasari. Betapa senangnya dia melihat Purbasari telah sembuh. Dia pun mengajak Purbasari untuk kembali ke kerajaan. Wah, Tuan Putri sudah sembuh. Kutukannya sudah menghilang. Benar, ini semua berkat Tutu Kasarung. Berarti artinya Tuan Putri sudah bisa kembali ke kerajaan. Sepertinya tidak. Apa maksud Tuan Putri? Aku sudah betah tinggal di sini bersama Lutung Kasarung. Tapi Tuan Putri, Prabu sudah sangat merindukan Tuan Putri. Mohon pertimbangkan lagi Tuan Putri. Baiklah, tapi dengan satu syarat. Lutung Kasarung harus ikut bersamaku ke kerajaan. Tentu saja Tuan Putri. Mari Lutung ikut bersama kami. Baiklah. Setibanya di kerajaan, betapa terkejutnya Purbarara melihat adiknya yang telah sembuh dari penyakit aneh itu. Sudah sembuh adikku, akan tetapi tidak semudah itu untuk masuk ke dalam kerajaan ini. Aku mempunyai dua persyaratan untuk membuktikan siapa yang lebih baik di antara kita. Syarat yang pertama,
kita uji rambut siapa yang lebih panjang. Purbasari terlihat was-was. Rambut kakaknya itu selalu lebih panjang dari rambutnya. Saat Purbararang membuka sanggulnya, harum panjang yang indah terurai. Purbararang terlihat sangat yakin kalau rambutnya lebih panjang dari Purbasari. Di tengah keraguannya, kini giliran Purbasari untuk membuka sanggulnya. Tunjukkanlah rambutmu, Purbasari. Apa? Bagaimana bisa rambutmu bisa lebih panjang dariku? Baiklah, kau boleh memenangkan syarat yang pertama ini, Purbasari. Tapi untuk yang berikutnya, akulah yang pasti akan menang. Ingat, yang menang akan menjadi ratu di kerajaan Pasir Batang ini, dan yang kalah harus pergi dari kerajaan ini. Syarat yang kedua, kita adu kegagahan dan ketampanan pasangan. Tantangan selanjutnya adalah lomba ketampanan dan kegagahan pasangan. Purbararang tentu saja mengajukan tunangannya, yaitu Raden Indrajaya, yang sudah terkenal akan kegagahan dan ketampanannya. Tanpa disadari, Purbasari menunjuk Lutung Kasarung sebagai pasangannya. Pasangannya Lutung. Sungguh, adakah orang yang lebih jelek daripada Lutung itu? Lihatlah kalian semua, siapa yang dia bawa, si monyet buruk rupa, dia akui tunangannya. Bayangkan kalian semua jika dia ratu kita. Maukah kalian semua punya monyet jadi raja? Walau bagaimanapun, Lutung ini adalah sahabatku. Dia yang telah menemaniku di hutan. Tenang saja Tuan Putri, aku akan membalas semua kebaikanmu karena menjadikanku sahabatmu, dan semua telah terbukti bahwa engkau adalah seorang putri yang memiliki hati yang bersih dan mulia. Dan kau juga tak malu mengakuiku sebagai sahabat. Sebenarnya aku adalah inilah aku. Apa? Bagaimana mungkin? Hai Lutung, mana mungkin? Keluar kamu dari sini. Akulah yang seharusnya memenangkan tantangan ini dan berhak memimpin kerajaan ini. Akulah Guru Minda. Aku adalah seseorang pangeran yang dikutuk dan diasingkan di hutan. Kutukanku akan sirna apabila aku menemukan seseorang yang memiliki hati yang bersih dan mulia. Dan Purbasarilah orangnya.
Semua orang terhenyak melihat ketampanan Guru Minda. Ketampanan dan kegagahan Guru Minda jauh melebihi Raden Indrajaya. Kemenangan mutlak telah menjadi milik Purbasari. Sebagai pemenang, Purbasari berhak menduduki tahta kerajaan. Sementara Purbararang dan Indrajaya harus angkat kaki dari kerajaan. Oh tidak, bagaimana ini Raden? Apakah ini artinya aku yang harus pergi dari kerajaan ini? Tidak perlu, Kak. Tinggallah di sini bersamaku. Maafkan aku, Purbasari. Aku sudah sangat jahat kepadamu. Tidak apa-apa, Kak. Aku telah memaafkanmu dari dulu. Terima kasih ya adikku. Purbasari adalah seorang ratu yang baik dan bijaksana. Dia bahkan memaafkan semua kesalahan kakaknya. Purbasari tak ingin menghukum kakak kandungnya karena dia sangat menyayangi Purbararang. Purbasari mengizinkan Purbararang untuk tetap tinggal di kerajaan. Kali ini Purbararang menerima dengan lapang dada jika adiknya naik tahta. Akhir cerita, Purbasari menikah dan hidup bahagia bersama Pangeran Guruminda atau Lutung Kasarung. Gak sempurna, bukan berarti gak bisa untuk dicintai. Apalagi manusia, karena kita bukan dewa. Walau gak sempurna, bukan berarti gak bisa untuk dicintai. Walau gak sempurna, bukan berarti gak bisa untuk dicintai. Kawan, dengarlah yang akan aku katakan tentang dirimu.
Pesan moral dari cerita Lurung Kasarung adalah bahwa kesetiaan dan pengorbanan dalam hubungan akan membawa kebaikan. Sementara kebaikan hati dan ketulusan akan selalu mendapat balasan yang positif. Cerita ini juga mengajarkan bahwa kecantikan sejati berasal dari hati, bukan dari penampilan fisik, serta pentingnya keberanian untuk menghadapi tantangan demi mencapai tujuan dan cinta sejati. Oke, boleh minta tepuk tangan sekali lagi untuk 12-2. Boleh berfoto dulu, teman-teman berfoto dulu dengan penguji di depan sini, silakan. Lufik mewakili Bu Dela. Ayo.